Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita lanjutin update saham-saham yang mau bagi dividen di bulan November lagi ya guys ya. Kemarin kita agak sedikit meleset guys ya. ITMG itu kita prediksikan di November, ternyata September juga sudah bagi guys ya. Kita geser dulu guys si ITMG ini guys ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, kalaupun salah ya guys ya, toh tetap terjadi progres lah guys ya. Kemarin harganya juga masih naik guys. Kalaupun kalian hold juga nggak apa-apa juga gitu loh guys ya. ITMG ini soalnya harga wajarnya juga masih tinggi guys. Diskon saat ini itu masih 47% guys. Itu kalau menurut Graham itu masih angka yang aman gitu loh guys ya. Kayak gitu. Oke, kita coba lihat guys. Saham-saham selanjutnya guys ya. Kemarin kita juga udah bahas ya MBAP, MCOL. Cuman mereka memang ini guys ya. Kinerjanya lagi pada menurun ini guys ya. Oke, sekarang hari ini kita akan bahas saham PNGO guys ya. PNGO dan saham kita langsung lompat ke SPTO guys ya, karena proyeksi dividen yieldnya ini lumayan ya guys ya, dua saham ini. Oke, kemarin yang udah kita bahas kita hide dulu guys ya biar nggak ganggu guys. Nah ini guys ya saham PNGO guys ya, saham PNGO dan saham SPTO dulu guys ya. Yang lain nanti kita juga coba bahas juga guys ya, tapi hari ini kita bahas saham PNGO dan SPTO dulu guys ya. Pertama saham PNGO dulu guys, kita coba bahas dari harganya saat ini guys ya. Hari ini itu tanggal 18 guys ya, 18 September ya guys ya. Biar nggak komplain guys ya, ada yang komplain kita nggak pernah sebutin tanggal ya, emang harusnya kita sebutin tanggal guys ya. Hari ini tuh tanggal 18 September 2024 guys. Posisi closing istirahat siang ya, itu posisi harganya di 18.20 si PNGO ini guys ya. Untuk harga wajarnya dengan book value 1156 dan EPS 270 guys. Harga wajarnya itu di 2650. Jadi harga saat ini tuh diskon di 31% guys ya. Diskon 31% ini lumayan guys ya, tapi memang belum sesuai dengan target dari Alexander Graham sendiri. Kok Alexander Graham sih? Benjamin Graham guys ya. Benjamin Graham itu dia itu menyarankan kita itu membeli di 40% guys ya, di atas 40% dari harga wajar gitu loh guys ya. Jadi supaya untung dan keamanan kita itu lebih maksimal guys ya, itu dia menyarankan kita untuk membeli suatu saham itu di diskon 40% dari harga wajarnya gitu loh guys ya. Memang ini seperti kayak yang cari aman banget gitu loh guys ya, tapi kan nggak apa-apa juga gitu guys ya, selama kita bisa mencari-cari dan menemukan saham-saham yang diskonnya bisa di atas 40% itu nggak ada masalah gitu loh guys ya. Nggak ada yang mewajibkan kita harus invest di saham-saham A, B, C, D yang diskonnya kecil-kecil gitu guys ya. Nggak ada yang wajibin, jadi bebas terserah kita para investor gitu loh guys ya. Nah ini si PNGO ini saat ini diskonnya di 31% ya. Dividennya proyeksi di 3,57% guys. 3,57% ini 65 ya guys ya, 65. Ini yang unik guys ya. Biasanya PNGO ini sering bagi dividen itu dividen interim ya. Bagi dividen interimnya itu di atas dividen ininya gitu guys ya, di atas dividen finalnya gitu loh guys ya. Oke, kita coba lihat perkembangan dari PNGO itu sendiri guys ya. PNGO ini bisnisnya pertanian guys ya, industri pertanian ya. Kelapa sawit sama karet ya guys ya, jasa perkebunan guys ya. Oke, kita coba lihat ya guys ya.
progres dari PNGO. Nih ya, secara EPS-nya memang lumayan bagus ini guys ya. Naik-naik terus guys ya. Jadi dari 2021 itu 240 ya guys ya, 240, 221 ya turun. Lalu 2023 itu naik 244 dan 2024 ini proyeksinya di 270 ya guys ya. Lumayan ini guys ya progresnya guys ya. Nah, dari EPS yang terus naik ini guys, ini proyeksi dividen dari PNGO itu guys ya, dia itu bagi dividen interim rata-rata 23% ya guys ya. Dengan EPS kira-kira di 270, kemungkinan dia itu akan bagi dividen di 65 ya. Agak sedikit turun ya guys ya dibandingkan dengan tahun lalu gitu loh guys ya. Tapi kita ini terburuknya gitu loh guys ya. Karena berdasarkan average-nya itu di 23%, tapi kalau kayak tahun lalu lagi di 28% guys. Ini misalkan ya guys ya, misalnya dia bagi lagi 28% kayak tahun lalu guys. Bisa-bisa interimnya itu bisa di 77 gitu loh guys ya. Kita pakai kemungkinan terburuknya jadi 65 gitu guys ya. Nah, berita bagusnya guys ya, harga dari PNGO ini 2 hari terakhir lumayan turun-turun guys ya. Nah, ini agak-agak mulai turun nih guys ya. Nah, ini harapannya kita ini dia turun lagi gitu guys ya, karena memang harganya itu sebelumnya itu masih kecil di 1.400 ya guys ya, waktu di bulan Juli itu ya, Agustus mulai naik ya. September itu Agustus akhir itu udah tinggi banget ya guys ya, karena memang historinya dia bagi dividen interim lebih besar daripada dividen final gitu loh guys ya. Dividen finalnya itu kemarin di sekitar bulan apa ini ya? Kita coba lihat guys ya. Ah, 19 Juni ya guys ya, 19 Juni. Jadi terakhir kemarin 19 Juni guys, si PNGO ini ya 19 Juni itu dia malah harganya naiknya biasa aja gitu guys ya, tidak ada lonjakan harga gitu guys ya. Tapi kalau dividen interimnya ini malah bikin sentimen positif, harganya naik tinggi ya, meskipun lama-lama juga mulai turun gitu guys ya, karena banyak yang mulai take profit gitu loh guys ya, harganya turun. Nah ini guys, ini harapannya sih kita kalau mau swing trade di PNGO, kita harapannya sih harusnya kita ini guys ya, kita tunggu lebih dalam lagi guys ya, ininya guys ya, penurunannya gitu loh guys ya. Kita coba lihat fundamentalnya guys ya. Nah ini gue pengen share satu hal guys ya. Nah untuk fundamental chart ya, meskipun kita pakai fundamental guys, untuk swing trade kita itu lebih baik tidak memakai data 3 tahun nih guys ya, karena memang swing trade di saham yang mau bagi dividen ini kan jangka pendek guys ya, beda dengan dividen reinvestment ya. Dividen reinvestment itu jangka panjang, kita bagus pakai data 5 tahun atau 10 tahun nih guys ya. Tapi kalau ini itu swing trade itu sebenarnya jangka pendek guys, jadi kita pakainya yang 1 tahun aja gitu loh guys ya, atau year to date aja gitu guys ya. Nah ini si PNGO ini harganya lumayan mahal ya guys ya, di atas harga rata-ratanya ya guys ya untuk saat ini. Kemarin sempat sangat mahal banget ya. Nah ini kita baiknya nunggu dulu ya guys ya, paling nggak dia nembus ke ini dulu lah guys ya, ke PE wajarnya gitu loh guys ya. Nembus ke PE wajarnya. Secara PBV kita coba lihat, dia juga udah lumayan mahal ya, 1,57. Nanti kalau dia di PBV 1,43, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk ini guys ya, untuk swing trade gitu loh guys ya. Swing trade pun kalau kita asal beli juga bisa nggak maksimal untungnya gitu guys ya. Kita harus belinya tetap di cari aman gitu loh guys ya, cari aman ya. Memang seperti pengecut sekali, tapi ya gimana lagi gitu loh guys ya. Untuk cari untung itu kita harus sedikit sedikit ketakutan, penakut sedikit lah guys ya, penakut sedikit nggak apa-apa guys. Yang penting kita aman dan dapat untung gitu loh guys ya.
Nah ini guys ya, secara ini guys ya, kita coba lihat teknikal sedikit ya guys ya. Secara teknikal guys, ini sebentar lagi kalau turun terus dia akan menyentuh angka ininya guys ya, menyentuh angka pita bawahnya ini guys ya. Kalau dia menyentuh pita bawah itu, kalau analisa teknikal Bollinger Band biasanya itu dia itu udah oversold guys ya, atau udah jenuh jual gitu guys ya. Kalau udah jenuh jual kayak gini, itu adalah saatnya untuk beli gitu loh guys ya. Tapi nanti kalau memang ini guys ya, memang tidak juga menembus oversold guys, mungkin kita bisa ambil juga gitu loh guys ya, ambil juga ini harganya, karena memang masih ada potensi yield guys itu di 3,57% gitu guys ya. Itu untuk harga saat ini gitu guys ya. Jadi nanti lu hitung-hitung sendiri guys ya, dia proyeksi dividennya itu di 65 gitu loh guys ya. Kita mau ambil di harga berapa? Nah, itu nanti kita masing-masing itu persepsinya sendiri-sendiri gitu guys ya. Tapi menurut gua untuk harga saat ini itu dia lagi masih sideways guys ya. Dia bingung antara mau ke atas atau mau ke pita bawah ini. Kalau dia mau menuju pita bawah dan kita bisa beli di angka itu, artinya kita bisa dapat untung double gitu loh guys ya, karena dia udah oversold plus dia mau bagi dividen gitu loh guys ya. Jadi bisa keuntungan double gitu guys ya. Nah, oke guys, selanjutnya adalah saham SPTO guys. SPTO ini pernah kita bahas dividen reinvestmentnya guys ya, kayak gini guys ya. Dividen reinvestmentnya itu invest dari tahun 2018, investasi 47 juta plus kita nabung dari dividen yang kita tabung lagi di SPTO, itu hasilnya adalah minus ya guys ya. Hasilnya duit lu malah tinggal jadi 41 juta dengan imbal balik itu minus 12% ya. Ini karena apa? Karena memang harga dari SPTO ini dulunya cukup mahal guys ya, cukup mahal, dan sekarang itu harganya turun-turun terus gitu guys ya. Harganya turun-turun terus kayak gitu. Nah, posisi harga saat ini guys, tanggal 18 ya guys ya. Tanggal 18 itu posisinya di 595 guys ya SPTO ini. Sementara proyeksi dividennya itu di 25 guys. 25 ini dari mana guys? Nah, gini guys, gue jelasin untuk SPTO ini prediksi dividennya kenapa tidak sesuai dengan average dari interim guys, karena kita pakainya ini juga guys ya, kita juga mempertimbangkan statistik yang namanya modus ya guys ya, modus atau angka yang paling sering muncul ya. Jadi interimnya itu sering 25 25 25, finalnya juga 25 25 gitu guys ya. Jadi dividen dari SPTO ini flat guys ya, 50 50. Jadi untung berapapun dia itu 50 50. Tapi berita bagusnya guys, profit dari SPTO ini terus-menerus naik gitu loh guys ya. Jauh ya guys ya, naik terus dari 42, 72, 76, 94 dan 101 ya. Ini makanya gua kemarin di dividen reinvestment, meskipun dulunya ini merugikan gitu loh guys ya, karena dulu harganya mahal banget, untuk saat ini malah harganya cukup murah tapi profit terus tumbuh gitu guys ya. Labanya terus tumbuh gitu guys. Bahkan di tahun ini itu dia Q1 dan Q2 juga udah naik gitu loh guys ya. Makanya ini menurut gua sih cukup bagus gitu guys ya, kalau misalnya kita swing trade, karena potensi dari ini guys ya, potensi dari yield dividennya itu di 4,2%. Harga Graham numbernya di 1149, diskonnya masih 48%. Inilah yang disarankan oleh si Ben Graham itu ya, kayak gini guys. Harga-harga yang diskonnya 40-an% gini gitu loh guys ya. Kayak gitu. Proyeksi dividennya itu setahunnya di 8,4 dengan ini guys ya, proyeksi yield dari interimnya ini di 4,2%. Ya lumayan gitu guys ya. Lumayan ini guys. Oke, kita coba lihat teknikalnya guys ya. Kita lihat fundamental dulu ya guys ya, fundamental dan teknikal guys ya. Kita harus melihatnya ya, banyak
faktor gitu loh guys ya. Ini karena kita swing trade-nya juga pakai duit, jadi harus dilihat berbagai macam sisi gitu loh guys ya. Oke, secara PI guys ini di 1 tahun terakhir ya guys ya. Di tahun ini ya guys ya, di tahun ini tuh PI-nya ini posisinya lumayan bagus ini guys ya, di bawah rata-ratanya. Jadi sedang ya guys ya, nggak murah-murah banget, tapi lumayan lah menuju ke murah ya guys ya. Murahnya dia di 5,4, PI-nya di 4,9 itu sangat murah ya guys ya. Ini berdasarkan rata-rata di tahun ini gitu guys ya, PI rata-rata tahun ini. Nah, untuk PBV rata-rata tahun ini guys, ini dia mulai agak mahal nih guys ya. Dia memang sering agak mahal, sempat turun menyentuh sangat murah ya guys. Waktu itu di 0,85 ya guys ya, 0,85 ini sangat murah guys. Terus dia mulai naik lagi ya, sekarang posisinya agak mahal ya di 1,03 ya. Ini secara ini guys ya, secara apa itu fundamental ya guys ya. Chart fundamental ya. Jadi enaknya Stockbit ini fundamental chartnya ada gitu loh guys ya. Jadi kita bisa manfaatkan gitu loh guys ya, untuk analisa gitu loh guys ya. Nah, untuk ininya guys ya, untuk secara teknikal guys. Nah, teknikalnya ini guys, untuk SPTO ini masih berada di posisi sideways guys ya. Dia itu oversold-nya itu pernah ya guys ya, itu di 5.100 sih guys ya, 500 kok 5.000 sih, 513 ya, 513 ya, itu oversold ya. Terus bangkit lagi ya, habis itu tembus pita atas ya guys ya, masih rata-rata lah guys ya. Dia itu di bulan Juni juga pernah oversold lagi guys, itu di 485 ya. Ini yang PBV-nya terendah dan PI-nya terendah termurah tadi gitu guys ya. Kalau kita bisa dapat harga di sini, untuk kalau lu ya guys ya, kalau kalian udah dapat di harga ini, saran gua kita harus pakai ini, jangan buat swing trade guys, tapi buat untuk dividen reinvest aja gitu guys ya, karena lebih menguntungkan guys ya. Jadi paham ya guys ya. Jadi ketika lu dapat saham-saham di harga paling bawah, itu mending kita dividen reinvest aja gitu guys ya. Karena itu memang strateginya untuk dividen reinvest, kita harus belinya di momen-momen terendahnya gitu guys ya. Tapi kalau untuk swing trade, kita beli mepet-mepet juga nggak apa-apa, karena nanti juga pas cumdet kita jual gitu guys ya. Habis itu udah nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu guys ya. Untuk SPTO ini guys, ini menurut gua potensial guys ya, karena proyeksi yieldnya ini di 4,2% masih ya, masih ada kesempatan nih guys ya untuk kita collect gitu guys ya, untuk kita jadiin bahan swing trade gitu guys ya. Tapi gua ceritain satu hal ya guys ya, buat lu semua ya guys ya, karena ini kan gua ini setiap beberapa hari atau setiap hari itu sering menginfokan saham-saham yang mau bagi dividen ya guys ya. Ini sekedar tips ya guys ya, buat lo yang modalnya kecil-kecil guys ya. Itu kita jangan beli semuanya guys ya, nanti kurang maksimal. Tapi kita harus menganalisa lagi ya guys ya, dari informasi di channel ini, dianalisa lagi, dipikirkan lagi. Setelah itu kalau bisa, kalau kita yakin dengan saham yang kita swing ini bagus ya, itu bisa kita rada banyakin gitu loh guys ya, di satu titik aja gitu guys. Jadi keuntungannya itu targetnya sekitar 8-12%. Kalau dapat 12%, kalau yang kita masukin kecil ya nanti hasilnya ya kecil. Tapi kalau kita masukin yang gede, hasilnya tentunya lebih gede gitu loh guys ya. Oke guys ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan-omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.